Misteri Kelam Jalan Cadas Pangeran Sumedang. Malam pertama dan peringatan Mang Jaya. Rian tiba di Sumedang. Hari sudah menjelang malam. Angin dingin mulai menusuk. Dia mematikan mesin mobilnya. Tempat tujuannya adalah Jalan Cadas Pangeran. Rian adalah seorang vlogger investigasi. Dia spesialis kisah misteri lokal. Dia ingin membuktikan kebenaran mitos di sana. Jalan Cadas Pangeran terkenal sangat angker. Rian mengeluarkan peralatannya. Dia membawa kamera profesional. Dia membawa alat perekam suara sensitif. Dia juga membawa drone kecil. Rian mulai menyusun rencana liputan. Dia akan menghabiskan 3 malam di area ini. Fokusnya adalah mencari penampakan nyata. Dia ingin membongkar mitos menjadi fakta. Sebuah warung kecil menjadi titik temunya. Warung itu milik Mang Jaya. Mang Jaya adalah penduduk setempat. Dia sudah tinggal di sana puluhan tahun. Dia tahu banyak cerita tentang jalan ini. Rian menyambut Mang Jaya. Mang Jaya terlihat tenang tetapi matanya menyimpan ketegasan. "Anda Rian yang dari Jakarta itu?" tanya Mang Jaya. "Ya, betul, Mang Jaya. Saya Rian. Saya datang untuk liputan," jawab Rian. "Saya sudah dengar. Tempat ini bukan tempat main-main," kata Mang Jaya. Suaranya terdengar datar dan serius. Rian tertawa ringan. Tawa itu canggung. "Saya tahu, Mang. Saya menghormati tempat ini. Tapi saya juga harus membuktikan kebenarannya," ujar Rian. Mang Jaya menghela napas panjang. Dia menatap jauh ke arah jalan. Jalan itu berkelok tajam dan gelap. Pohon-pohon besar mengelilingi. Jalan ini dibuat dengan darah. Ribuan buruh paksa meninggal di sini. Mereka tidak pernah damai, jelas Mang Jaya. Rian mencatat perkataan Mang Jaya. Dia mengambil ponselnya. Dia merekam suara Mang Jaya diam-diam. "Maksud Anda arwah mereka masih di sini?" tanya Rian. "Mereka tidak pergi. Mereka menjaga jalan ini. Atau mereka terperangkap?" "Saya tidak tahu," jawab Mang Jaya. Mang Jaya menceritakan sejarah singkat. Jalan Cadas Pangeran dibangun pada masa Gubernur Jenderal Daendels. Daendels memaksa pribumi bekerja. Kerjanya sangat keras. Peralatan sangat minim. Banyak yang mati kelaparan dan kelelahan. Pangeran Cornel melawan perintah itu. Pangeran Cornel menentang Daendels. Pangeran Cornel melakukan perlawanan simbolis. Sejarah mencatat Pangeran Cornel meletakkan kerisnya. Itu adalah tindakan berani. Daendels akhirnya setuju untuk tidak menindas. Tetapi korban sudah sangat banyak. Korban Daendels ada di sini. Korban kecelakaan juga banyak, Mang Jaya menambahkan. Arwah mereka campur aduk. Mereka suka mengganggu. Terutama orang yang tidak sopan, katanya lagi. Rian merasakan sedikit gentar. Dia menyembunyikan perasaannya. Dia harus terlihat profesional. "Saya akan hati-hati, Mang. Saya janji," kata Rian. Mang Jaya menunjuk ke arah tikungan. Tikungan itu dikenal angker. "Jangan mengambil gambar di Batu Seribu. Jangan berlama-lama di sana. Itu tempat paling kuat," Mang Jaya mengingatkan. Rian menyetujui. Dia berterima kasih pada Mang Jaya. Rian lalu berjalan ke mobilnya. Dia mengeluarkan kameranya. Dia mulai merekam video pembukaan. Video itu formal dan lugas. "Ini Cadas Pangeran. Saya akan mulai penyelidikan," kata Rian ke kamera. Malam semakin larut. Rian berjalan pelan di pinggir jalan. Dia menyalakan senternya. Dia merekam suasana malam. Udara menjadi semakin dingin. Rian merasakan sesuatu yang aneh. Suasana terasa sangat berat. Tiba-tiba terdengar suara. Suara itu berasal dari lereng bukit curam. Suara itu adalah teriakan. Teriakan itu sangat pilu. Teriakan itu bukan teriakan manusia biasa. Teriakan itu penuh rasa sakit.
Teriakan itu berlangsung singkat. Teriakan itu lalu menghilang. Rian terdiam. Jantungnya berdebar kencang. Dia mengarahkan senter ke sumber suara. Tidak ada apapun di sana. Hanya semak-semak dan pohon. Rian ragu. Apakah itu suara binatang? Atau benar-benar suara arwah? Dia memutuskan untuk merekam. Saya mendengar suara teriakan. Suaranya sangat aneh. Saya tidak menemukan sumbernya, bisik Rian di depan kamera. Rian melihat jam tangannya. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Dia memutuskan kembali ke warung Mang Jaya. Dia ingin memastikan. Dia ingin bertanya tentang suara tadi. Mang Jaya, Anda dengar itu? Tanya Rian. Mang Jaya sedang merapikan warungnya. Dia menatap Rian. Wajahnya tidak menunjukkan kejutan. Dengar apa? Tanyanya balik. Teriakan dari bukit. Suaranya sangat sakit. Jelas Rian. Mang Jaya hanya tersenyum tipis. Senyumnya misterius. Itu sapaan selamat datang. Anda sudah mulai masuk ke wilayah mereka, kata Mang Jaya. Rian merasa bulu kuduknya berdiri. Mang Jaya benar-benar serius. Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah pengalaman pertama Rian. Pengalaman itu nyata. Rian kembali ke mobilnya. Dia memarkir mobil di dekat warung. Dia memutuskan tidur sebentar. Dia akan memulai penyelidikan serius besok pagi. Tapi tidur tidak datang. Suara Mang Jaya terus terngiang. Suara teriakan tadi terus terngiang. Rian menatap keluar jendela. Jalan itu semakin gelap. Jalan itu menyimpan misteri yang dalam. Rian merasa misinya akan sulit. Dia tahu dia tidak bisa main-main. Dia harus siap menghadapi apapun. Cadas pangeran menunjukkan dirinya. Rian harus siap membuktikan. Dia harus siap melawan keraguannya sendiri. Dia harus siap melawan ketakutannya. Dia akan mengungkap semua rahasia gelap jalan itu. Malam itu hanyalah permulaan. Jejak kaki gaib di Batu Seribu. Pagi menyambut Rian di Cadas Pangeran. Udara masih dingin dan segar. Rian tidak tidur nyenyak. Suara teriakan semalam mengganggunya. Dia segera bersiap. Misi hari ini adalah area Batu Seribu. Mang Jaya sudah memperingatkan Rian tentang tempat itu. Batu Seribu adalah formasi batu besar. Area itu berada tepat di pinggir jalan. Rian menghampiri Mang Jaya. Mang Jaya sedang menyeduh kopi. Pagi, Mang Jaya. Sapa Rian. Pagi, Rian. Apa Anda tidur nyenyak? Tanya Mang Jaya. Mang Jaya tersenyum penuh arti. Lumayan. Saya mau ke Batu Seribu sekarang, kata Rian. Hati-hati. Hormati tempat itu. Jangan ambil apapun dari sana, pesan Mang Jaya. Rian membawa kameranya. Dia membawa tripod. Dia juga membawa alat pengukuran medan elektromagnetik. Dia berjalan menuju Batu Seribu. Jaraknya tidak terlalu jauh dari warung. Batu Seribu terlihat megah dan menakutkan. Batu itu berwarna kelabu tua. Permukaannya kasar dan tidak rata. Ada lumut tebal tumbuh di sana. Rian menyalakan kamera. Dia memulai rekaman pertamanya. Area ini Batu Seribu. Mang Jaya bilang ini titik energi paling kuat. Jelas Rian. Dia berbicara singkat dan jelas. Dia mulai mengukur medan elektromagnetik. Alat itu menunjukkan lonjakan aneh. Angkanya tidak stabil. Lonjakan terjadi secara acak. Itu tidak seperti lonjakan biasa. Ini terjadi tanpa sumber listrik jelas. Rian lalu mendekati batu besar. Dia menyentuh permukaannya. Batu itu terasa sangat dingin. Dinginnya menusuk ke tulang. Dia mencoba merekam dari berbagai sudut. Dia mencari kejanggalan visual. Mang Jaya tiba-tiba muncul. Dia membawa sapu lidi. Dia terlihat sedang membersihkan area itu. Mang Jaya, Anda datang ke sini? Tanya Rian. Saya harus membersihkan. Ini bagian dari jalan.
Ini juga bagian dari sejarah, jawab Mang Jaya. Rian menanyakan lebih detail tentang Batu Seribu. Mang Jaya mulai bercerita. Dulu, ini adalah pos kerja paksa. Buruh-buruh itu istirahat di sini. Tapi istirahatnya tidak lama. Banyak yang dipukul di sini. Banyak yang jatuh di tebing ini, jelas Mang Jaya. Mang Jaya menjelaskan penderitaan buruh. Mereka bekerja dari subuh sampai malam. Makanannya sangat sedikit. Minumnya juga terbatas. Pengawas Belanda sangat kejam. Mereka menggunakan cambuk dan senjata. Tidak ada belas kasihan sama sekali. Jalan ini harus selesai. Keinginan Daendels adalah hukum. Batu ini menjadi saksi. Saksi bisu ribuan tangisan. Makanya energi di sini kuat, kata Mang Jaya. Rian mendengarkan dengan serius. Dia merekam semua cerita Mang Jaya. Dia tahu cerita ini penting. Cerita ini memberikan konteks. Konteks untuk misteri yang dia cari. Saat Mang Jaya sedang bercerita, Rian melihat ke bawah. Dia melihat tanah berlumpur tipis. Itu akibat gerimis semalam. Ada jejak kaki di sana. Jejak kaki itu ganjil. Jejak itu kecil tetapi panjang. Jari-jari kaki terlihat sangat jelas. Mang Jaya, lihat ini, kata Rian. Dia menunjuk jejak kaki itu. Mang Jaya menoleh. Dia melihat jejak kaki itu. Wajahnya langsung berubah tegang. Ketegasan di matanya hilang. Kini terganti ketakutan. Ini bukan jejak kaki manusia biasa, bisik Mang Jaya. Rian mengambil fotonya. Dia juga merekamnya dengan video. Jejak itu sangat aneh. Ukurannya sekitar 35 cm. Itu sangat panjang. Tapi jejaknya sempit. Jari-jari kakinya berjumlah 5. Jari-jari itu terlihat kurus. Jejak itu seperti telanjang kaki. Mungkin jejak binatang. Mang. Rian mencoba bersikap logis. Mang Jaya menggeleng keras. Tidak, ini bukan binatang. Ini mereka, kata Mang Jaya. Suaranya rendah dan bergetar. Mang Jaya menjelaskan jejak itu. Itu jejak arwah buruh paksa. Buruh yang meninggal dalam penderitaan. Mereka meninggal tanpa alas kaki. Mang Jaya bilang, jejak itu muncul tiba-tiba. Jejak itu tidak mengikuti pola normal. Jejak itu bisa muncul di mana saja. Rian mencoba mengikuti jejak itu. Jejak itu mengarah ke lereng Bukit Curam. Tempat yang sama dengan suara teriakan semalam. Jejak itu lalu berhenti mendadak. Jejak itu hilang di atas batu keras. Itu tidak mungkin jejak manusia. Manusia tidak bisa berhenti seperti itu. Rian merasakan hawa dingin lagi. Dinginnya bukan dingin cuaca. Dinginnya seperti dingin tak wajar. Dia merasakan ketegangan di udara. Dia merasa tidak sendirian di sana. Kita harus pergi. Jangan lama-lama di sini, desak Mang Jaya. Mang Jaya terlihat panik. Rian mematikan alat perekam medan magnet. Alat itu tiba-tiba berbunyi keras. Bunyinya seperti peringatan. Angka di layarnya melonjak. Angkanya sangat tinggi. Angka itu mencapai batas maksimal. Rian buru-buru menyimpan alatnya. Dia mengucapkan terima kasih pada Mang Jaya. Mereka berdua berjalan cepat meninggalkan Batu Seribu. Rian merasakan merinding. Dia menoleh ke belakang. Batu Seribu terlihat sunyi. Tetapi kesunyian itu menipu. Mengapa jejak itu panjang sekali? Mang? Tanya Rian di perjalanan. Mereka meninggal dalam kondisi terikat. Kaki mereka bengkak. Mereka juga kelaparan. Ukuran kaki mereka berubah. Mereka mencoba bergerak cepat. Tapi tubuh mereka terlalu lelah. Jelas Mang Jaya. Cerita itu sangat menyedihkan. Cerita itu membuat Rian diam. Rian tahu dia menemukan sesuatu. Dia menemukan bukti yang tidak bisa dijelaskan. Jejak kaki gaib itu nyata. Itu bukan rekayasa. Ini adalah awal dari liputan besar.
Dia harus terus mencari. Dia harus menemukan kebenaran. Rian memantapkan hatinya. Dia harus kuat untuk malam berikutnya. Malam berikutnya dia akan ke jembatan tua. Dia tahu teror akan berlanjut. Sosok penunggu jembatan tua. Hari kedua penyelidikan dimulai. Rian merasa lebih siap. Pengalaman jejak kaki gaib menguatkan tekadnya. Dia harus mencari bukti lebih kuat. Targetnya hari ini adalah jembatan Sasak Saat. Itu adalah jembatan tua di rute Cadas Pangeran. Jembatan itu jarang dilewati kendaraan besar. Jembatan itu memiliki aura kuno. Rian tiba di lokasi menjelang sore. Matahari mulai condong ke barat. Bayangan pohon memanjang di aspal. Jembatan itu terbuat dari beton tua. Di bawahnya mengalir sungai kecil berbatu. Tempat itu terasa sangat sepi. Mang Jaya ikut menemani Rian. Mang Jaya berdiri agak jauh dari jembatan. Dia terlihat enggan mendekat. "Mengapa Anda tidak mau dekat, Mang?" tanya Rian. "Tempat ini sangat dingin. Dulu, jembatan ini dibangun dengan paksa. Banyak buruh jatuh ke sungai. Mayat mereka terseret arus deras," jelas Mang Jaya. Wajahnya terlihat muram. Rian mulai menyiapkan peralatannya. Dia meletakkan kamera utama di tripod. Kamera itu menghadap lengkungan jembatan. Dia lalu mengeluarkan alat EVP. EVP adalah perekam suara sensitif. Alat itu menangkap frekuensi suara rendah. Frekuensi yang tidak terdengar telinga manusia. "Saya akan coba merekam suara di sini, Mang," kata Rian. Mang Jaya mengangguk. Dia berpesan, "Jangan memprovokasi. Cukup rekam. Lalu pergi," katanya singkat. Rian berjalan ke tengah jembatan. Jembatan itu berderit pelan diinjak. Dia menyalakan alat EVP. Dia memulai sesi pemanggilan. Rian berbicara pelan dan hormat. "Kepada penghuni di sini, kami datang dengan damai. Kami ingin mendengar cerita Anda. Kami ingin tahu penderitaan Anda," ucap Rian. Dia menunggu selama beberapa menit. Tidak ada jawaban. Hanya suara air sungai mengalir. Lalu tiba-tiba, Rian merasakan tekanan udara. Tekanan itu terasa sangat berat. Rasanya seperti ada seseorang berdiri di belakangnya. Rian menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa di sana. Alat EVP mulai menunjukkan aktivitas. Lampu indikatornya berkedip cepat. Rian menelan ludah. Dia tahu sesuatu sedang terjadi. "Siapa nama Anda? Apa yang Anda butuhkan?" tanya Rian lagi. Suaranya sedikit bergetar. Saat itu juga, terekam suara. Suara itu sangat samar. Suara itu seperti bisikan. Bisikan itu penuh rintihan. Rian tidak bisa memahami kata-katanya. Tetapi nada suaranya adalah kesedihan. Itu adalah rintihan kesakitan. Rian segera mematikan EVP. Dia merasa takut. Dia merasakan energi negatif kuat. Dia kembali ke pinggir jembatan. Dia ingin menunjukkan rekaman itu pada Mang Jaya. "Mang Jaya, ini rekamannya," kata Rian. Dia memutar rekaman suara. Mang Jaya mendengarkan dengan saksama. Wajahnya semakin tegang. "Itu suara mereka. Mereka tidak tenang," kata Mang Jaya. Mang Jaya lalu bercerita tentang penjaga proyek. Ini adalah cerita baru. Dandels menempatkan mandor khusus di setiap proyek. Mandor ini bukan pribumi. Mereka seringkali orang Belanda atau Tionghoa. Tugas mereka adalah memastikan proyek berjalan cepat. Mereka sangat kejam dan tanpa ampun. Mereka seringkali membuang mayat buruh di bawah jembatan. Tujuannya adalah menghilangkan jejak. Tujuannya adalah memangkas waktu penguburan. Di sini, ada satu sosok yang dikenal sangat tinggi. Dia selalu membawa tongkat besar. Cerita Mang Jaya. Saat Mang Jaya sedang bercerita, Rian melihat ke arah lengkungan jembatan. Sesuatu bergerak di bawah sana. Rian mengarahkan kameranya cepat.
Dia merekam bagian bawah jembatan. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul. Bayangan itu sangat besar. Bayangan itu tinggi dan kurus. Bayangan itu melintas cepat di pilar jembatan. Wujudnya tidak jelas. Bayangan itu berwarna hitam pekat. Bentuknya seperti manusia tinggi sekali. Itu bukan bayangan pohon biasa. Gerakannya sangat cepat. Mang Jaya, lihat itu. Rian berbisik. Mang Jaya menoleh ke arah yang ditunjuk Rian. Bayangan itu sudah hilang. Mang Jaya menghela napas panjang. Dia mengusap dadanya. Itu penjaga proyek. Dia masih di sini. Dia memastikan tidak ada yang mengganggu, kata Mang Jaya. Suaranya terdengar pasrah. Rian melihat rekaman kameranya. Kameranya menangkap gerakan itu. Gerakan itu cepat tetapi jelas terekam. Bayangan tinggi itu nyata. Rian merasakan adrenalin memompa. Ini adalah bukti visual. Bukti visual pertama Rian. Rian mencoba mencari jejak fisik. Dia turun ke pinggiran sungai. Dia mencari di sekitar pilar jembatan. Dia tidak menemukan apapun. Tidak ada jejak kaki besar. Tidak ada benda-benda aneh. Area itu bersih dari tanda-tanda. Hanya ada batu dan air. Saat Rian kembali ke atas, hari sudah gelap. Lampu mobil mulai menyala di jalan. Rian tahu dia sudah cukup. Dia mendapatkan bukti suara. Dia mendapatkan bukti visual. Itu sudah melebihi harapannya. Mang Jaya mendesak Rian untuk pergi. Kita sudah selesai. Mereka tidak suka direkam. Kita harus menghormati mereka, kata Mang Jaya. Rian mengangguk setuju. Dia mengemasi peralatannya. Dia mengucapkan terima kasih pada Mang Jaya. Di perjalanan pulang, Rian memutar ulang rekaman bayangan. Bayangan itu memang menakutkan. Bayangan itu adalah sosok tinggi kurus. Itu cocok dengan deskripsi Mang Jaya. Deskripsi penjaga proyek. Misteri cadas pangeran mulai terbuka. Rian tahu dia berada di jalur yang benar. Dia harus mempersiapkan diri untuk malam yang lebih buruk. Tujuan berikutnya adalah tikungan maut. Kisah tumbal di tikungan maut. Hari ketiga di cadas pangeran. Rian sudah tidak ragu lagi. Energi tempat ini nyata. Bukti visual dan suara sudah ada. Hari ini fokus Rian adalah tikungan maut. Tikungan itu terkenal sangat rawan kecelakaan. Lokasinya beberapa kilometer dari jembatan Sasak Saat. Rian bertemu Mang Jaya di warung pagi itu. Rian melihat Mang Jaya terlihat cemas. Mang Jaya, hari ini saya ke tikungan maut. Ada cerita apa di sana? Tanya Rian. Mang Jaya menuangkan teh panas. Dia menatap Rian dengan hati-hati. Tikungan itu paling berbahaya. Banyak nyawa hilang di sana. Bukan hanya karena jalannya curam. Tapi ada hal lain, kata Mang Jaya. Mang Jaya menjelaskan sejarah pembangunan jalan. Proyek cadas pangeran sangat sulit. Batu cadasnya keras sekali. Banyak pekerja menyerah. Banyak juga yang mencoba melarikan diri. Tikungan ini adalah area buntu. Di sana, kecelakaan kerja sering terjadi. Buruh jatuh dari tebing curam. Lalu, ada cerita tentang tumbal. Mang Jaya berbisik. Rian mendekat. Dia menyalakan perekam suaranya. Dia ingin mendengar detailnya. Konon, proyek ini sering macet. Alat berat sering rusak. Banyak pekerja sakit. Pemimpin proyek percaya pada hal gaib. Jelas Mang Jaya. Mereka mendatangkan dukun. Dukun itu meminta tumbal. Tumbalnya adalah nyawa manusia. Tumbal itu ditanam di tikungan paling sulit. Tujuannya adalah melancarkan pembangunan. Tujuannya adalah menenangkan penunggu. Tumbal itu adalah buruh yang sakit parah. Mereka dibunuh diam-diam. Mayatnya dikubur di dasar tikungan. Sejak itu, proyek berjalan cepat, kata Mang Jaya. Suaranya terdengar berat. Rian merasa ngeri. Cerita ini lebih gelap dari yang dia duga.
Ini bukan hanya penderitaan. Ini adalah pembunuhan yang disengaja. Jadi, arwah tumbal itu masih di sana? Mereka yang menyebabkan kecelakaan? Tanya Rian. Ya. Mereka marah. Mereka meminta ganti rugi. Mereka tidak bisa pergi. Mereka terikat pada tempat tumbal itu, jawab Mang Jaya. Mang Jaya memberi peringatan keras. Jangan mengambil gambar terlalu dekat. Jangan berbicara keras di sana. Mereka sangat sensitif. Mereka tidak suka diekspos. Pesannya. Rian pergi ke lokasi tikungan maut. Tikungan itu memang sangat tajam. Jalan di sana menurun curam. Terdapat banyak bekas tabrakan di pagar pembatas. Banyak karangan bunga kecil di pinggir jalan. Itu tanda-tanda duka cita. Rian memarkir mobil agak jauh. Dia membawa kamera dan baterai cadangan. Dia berjalan menuju pusat tikungan. Rian memulai rekaman di sana. Ini tikungan maut. Tempat yang diakini menjadi lokasi tumbal nyawa, kata Rian ke kamera. Dia merasakan udara di tikungan itu sangat berat. Udara terasa lebih pengap dari biasanya. Rian mulai mengambil beberapa shot pemandangan. Dia mengambil gambar pagar pembatas rusak. Dia mengambil gambar semak-semak liar. Rian memutuskan untuk bermalam di sana. Dia ingin menguji keberaniannya. Dia ingin menguji energi gaib. Dia menunggu sampai benar-benar gelap. Rian duduk di kursi lipatnya. Dia menyalakan kamera untuk merekam otomatis. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Jalanan benar-benar sepi. Tidak ada mobil melintas. Hanya suara jangkrik dan angin. Rian mulai merasa dingin. Dinginnya menembus jaket tebalnya. Tiba-tiba, lampu indikator kamera utama berkedip. Kamera itu seharusnya merekam. Rian melihat ke monitor kecilnya. Layar kamera mati total. Rian panik. Dia mendekati kamera. Dia memeriksa baterainya. Baterai kamera baru saja diisi penuh. Baterai itu seharusnya bertahan 6 jam. Sekarang baterai itu menunjukkan 0. Kamera itu mati sempurna. Rian mencoba menyalakan kamera lagi. Kamera tidak merespons. Dia mengambil baterai cadangan. Dia memasukkannya ke kamera. Kamera itu menyala sebentar. Lalu mati lagi. Lampu indikatornya padam. Baterai cadangan itu ikut habis. Rian merasa frustrasi. Dia tahu ini bukan masalah teknis. Ini adalah gangguan. Gangguan dari entitas gaib. Mereka tidak ingin terekam. Mereka tidak ingin rahasia tumbal terungkap. Rian mengganti fokusnya. Dia mengeluarkan perekam suara kecil. Dia menyalakannya. Dia meletakkannya di tanah. Rian berbicara pelan. Saya minta maaf jika mengganggu. Saya datang hanya untuk bercerita. Saya menghormati penderitaan Anda, kata Rian. Lalu, dia mendengar suara napas berat. Suara itu tepat di sampingnya. Rian menoleh cepat. Tidak ada apapun di sana. Udara di sampingnya terasa berbeda. Udara terasa panas dan berbau anyir. Rian berdiri perlahan. Dia merasakan ketakutan hebat. Ketakutan itu menjalar dari kaki ke kepala. Dia merasa tidak aman. Rian memutuskan untuk pergi. Dia mengambil kamera dan alatnya. Saat dia berjalan mundur, dia mendengar bisikan. Bisikan itu berasal dari semak-semak. Bisikan itu tidak jelas. Bisikan itu seperti memanggil namanya. Rian mempercepat langkahnya. Dia berhasil sampai ke mobil. Dia memasukkan peralatannya. Rian mencoba menyalakan mobil. Mobil itu menyala normal. Tidak ada gangguan pada mesin. Gangguan hanya terjadi pada alat rekamnya. Rian tahu itu adalah peringatan. Peringatan untuk menjauh. Rian melihat kembali ke tikungan itu. Kegelapannya sangat pekat. Rian tahu dia tidak bisa memaksakan diri. Kisah tumbal itu nyata. Energi kebencian sangat kuat di sana. Rian memutuskan untuk kembali ke warung Mang Jaya.
Dia membutuhkan panduan Mang Jaya. Dia membutuhkan strategi baru. Dia tidak akan menyerah. Dia akan kembali dengan rencana lebih baik. Interaksi dengan korban paksa. Rian kembali ke warung Mang Jaya. Hari sudah menjelang subuh. Rian sangat lelah dan frustrasi. Kegagalan merekam di tikungan maut membuatnya kesal. Gangguan pada kameranya adalah tanda jelas. Entitas di sana tidak ingin bekerja sama. Mang Jaya sedang menyiapkan dagangannya. Dia melihat wajah Rian yang pucat. Anda kembali pagi sekali. Ada masalah di tikungan? Tanya Mang Jaya. Rian menceritakan kejadian semalam. Tentang kamera yang mati total. Tentang baterai yang terkuras seketika. Tentang suara napas berat di sampingnya. Mang Jaya mengangguk. Dia tidak terkejut. Itu sudah biasa. Mereka melindungi diri mereka. Anda terlalu memaksa, kata Mang Jaya. Rian berpikir keras. Dia harus mengubah pendekatannya. Pendekatan logis dan teknis tidak berhasil. Dia harus mencoba pendekatan spiritual. Dia harus mencoba berkomunikasi langsung. Mang Jaya, saya harus mencoba ritual. Ritual pemanggilan sederhana. Saya ingin meminta izin bicara dengan mereka, ujar Rian. Mang Jaya menatap Rian tajam. Matanya menunjukkan penolakan. Itu ide buruk. Rian, jangan pernah panggil mereka. Biarkan mereka tenang di sana, desak Mang Jaya. Rian mencoba meyakinkan Mang Jaya. Saya tidak akan menyakiti mereka. Saya hanya ingin mendengarkan cerita mereka. Saya ingin dunia tahu penderitaan mereka. Saya butuh kebenaran, kata Rian. Mang Jaya akhirnya menyerah. Dia melihat tekad kuat Rian. Mang Jaya memberi syarat. Dia akan memberitahu Rian caranya. Tapi Rian harus melakukannya sendirian. Dan Rian harus sangat sopan. Anda harus membawa sesajen kecil. Kopi pahit, teh tawar. Sedikit bunga 7 rupa. Itu tanda penghormatan, jelas Mang Jaya. Dan yang terpenting, jangan pernah melihat ke belakang saat memanggil. Rian segera menyiapkan semua perlengkapan. Dia membeli sesajen sederhana dari pasar. Dia memilih lokasi baru untuk ritual. Lokasinya adalah area Batu Seribu lagi. Area itu memiliki energi terkuat. Malam harinya, Rian kembali ke Batu Seribu. Kali ini dia datang tanpa kamera besar. Dia hanya membawa perekam suara kecil. Dia membawa sesajen di tampah kecil. Rian meletakkan sesajen itu di bawah pohon besar. Pohon itu adalah pohon tua. Rian menyalakan lilin kecil di sampingnya. Dia duduk bersila dengan tenang. Rian memulai ritualnya. Dia menutup mata dan menarik napas dalam. Dia merangkai kata-kata dalam hati. Kata-kata permintaan maaf dan penghormatan. Saya datang sebagai tamu. Saya menghormati wilayah Anda. Saya ingin tahu penderitaan Anda. Ceritakan kisah Anda kepada saya. Bisik Rian. Tidak ada angin berembus. Daun-daun tidak bergerak. Suasana hening mencekam. Lalu, tiba-tiba hawa dingin ekstrim menyergap Rian. Dinginnya seperti berada di ruang pendingin. Dingin itu hanya terasa di sekitar Rian. Rian membuka matanya. Lilin di depannya bergoyang-goyang kencang. Nyalanya hampir padam. Rian segera memegang lilin itu. Lalu, dia mendengar banyak suara bisikan. Suara itu datang dari berbagai arah. Suara itu bukan rintihan. Suara itu seperti desahan napas. Desahan penuh penderitaan. Rian menyalakan perekam suara kecilnya. Dia tidak bertanya lagi. Dia hanya mendengarkan. Tiba-tiba, suara-suara itu menjadi lebih jelas. Dia mendengar kata-kata yang sulit dimengerti. Tetapi kemudian, Rian mendengar nama. Rangga, Juminah, Karta. Nama-nama itu diucapkan pelan dan berat. Itu pasti nama-nama buruh paksa. Nama-nama yang dilupakan sejarah. Nama-nama korban.
Rian merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Sentuhan itu sangat dingin. Sentuhan itu terasa berat dan lembut. Rian teringat pesan Mang Jaya. Jangan melihat ke belakang. Rian menahan diri. Dia tidak bergerak sama sekali. Air mata Rian menetes. Bukan karena takut. Air mata itu karena rasa iba. Dia merasakan kesedihan yang mendalam. Kesedihan para arwah yang terperangkap. Saya mengerti penderitaan Anda, bisik Rian. Suara-suara itu langsung menghilang. Hawa dingin ekstrim itu juga lenyap. Lilin kembali menyala normal. Rian merasa tekanan di dadanya hilang. Rian menunggu beberapa saat. Dia memastikan semuanya sudah tenang. Lalu dia mematikan perekam. Dia membereskan sesajen. Dia mengucapkan terima kasih. Saat Rian berjalan kembali ke warung, dia berpapasan dengan Mang Jaya. Mang Jaya terlihat khawatir. Anda baik-baik saja, Rian? Saya merasakan energi yang kuat tadi. Tanya Mang Jaya. Saya berhasil merekam sesuatu. Mang. Saya mendengar nama-nama. Jawab Rian. Rian memutar rekaman itu. Mang Jaya mendengarkan nama-nama itu. Wajahnya berubah pucat pasi. Itu nama-nama yang hilang. Nama-nama yang dicari keluarganya dulu, kata Mang Jaya. Mang Jaya terlihat sangat marah. Bukan pada Rian. Marah pada dirinya sendiri. Dia marah pada penderitaan masa lalu. Dia memegang tangan Rian erat. Sudah cukup. Rian, Anda sudah mendapatkan kebenaran. Jangan lanjutkan lagi. Jangan mengganggu mereka lagi. Anda sudah mendapatkan apa yang Anda mau. Desak Mang Jaya. Rian melihat Mang Jaya. Mang Jaya sangat tulus. Rian tahu ini adalah peringatan terakhir. Namun, Rian merasa belum selesai. Dia harus mencari bukti fisik. Bukti yang mendukung cerita Mang Jaya. Dia harus mencari artefak sejarah. Dia memutuskan mengabaikan Mang Jaya. Dia akan kembali sendirian besok. Dia harus mencari sisa-sisa penderitaan itu. Ancaman dari hutan. Rian mengabaikan peringatan Mang Jaya. Dia yakin dirinya harus mencari bukti fisik. Bukti nama-nama yang dia rekam. Bukti penderitaan buruh paksa. Dia membutuhkan sesuatu yang bisa ditunjukkan ke dunia. Bukti selain rekaman suara. Hari itu Rian tidak memberitahu Mang Jaya rencananya. Dia berpura-pura santai di warung. Dia menunggu Mang Jaya pergi sebentar. Mang Jaya biasanya ke pasar pagi. Saat Mang Jaya pergi, Rian segera bersiap. Dia membawa tas kecil. Isinya sekop mini, sarung tangan, dan senter kuat. Dia juga membawa kamera action kecil. Kamera itu tersembunyi di dada. Dia tidak mau diganggu lagi. Tujuan Rian adalah lereng Bukit Curam. Tempat itu di belakang Batu Seribu. Tempat yang sama dengan suara teriakan pertama. Tempat yang sama dengan hilangnya jejak kaki gaib. Mang Jaya pernah bercerita. Banyak buruh dibuang ke lereng itu. Rian berjalan perlahan masuk ke semak-semak. Jalan setapaknya sangat licin. Lerengnya sangat curam. Pohon-pohon di sana sangat besar. Cahaya matahari sulit menembus daunnya. Suasana di hutan terasa lembab dan gelap. Rian menemukan satu pohon besar. Pohon itu adalah pohon beringin tua. Akarnya menjalar sangat luas. Mang Jaya pernah bilang, pohon beringin sering jadi penanda. Penanda tempat-tempat keramat. Atau penanda kuburan tua. Rian menyalakan kamera action tersembunyinya. Dia mulai merekam. Saya berada di lereng bukit. Di belakang Batu Seribu. Saya mencari bukti peninggalan buruh paksa. Bisik Rian. Dia mulai menyekop tanah di sekitar akar beringin. Tanah itu gembur di permukaan. Tapi di dalamnya bercampur bebatuan kecil. Rian bekerja hati-hati dan tenang. Dia mencoba mencari sesuatu. Sesuatu seperti tulang. Atau pakaian tua. Setelah beberapa menit menggali, Rian merasakan sesuatu.
Rasanya seperti ada mata mengawasi. Sensasi itu kuat sekali. Rian berhenti menggali. Dia mendongak. Dia melihat sekeliling hutan. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya pepohonan tinggi. Namun, Rian merasa diikuti. Itu bukan imajinasi. Itu adalah kehadiran nyata. Kehadiran yang tidak terlihat. Rian mencoba mengabaikannya. Dia melanjutkan pekerjaannya. Dia kembali menyekop tanah. Dia harus fokus pada tujuannya. Tiba-tiba, terdengar suara. Suara itu adalah langkah kaki berat. Langkah kaki itu sangat lambat. Suara itu berasal dari belakang pohon beringin. Rian membeku di tempatnya. Rian teringat cerita Mang Jaya. Tentang sosok penjaga proyek yang tinggi. Sosok bayangan hitam yang dia rekam. Rian merasakan keringat dingin mengalir. Dia takut menoleh. Dia takut melanggar pesan Mang Jaya. Jangan pernah memprovokasi. Langkah kaki itu semakin dekat. Bunyinya seperti menyeret sesuatu. Seret, seret, seret. Itu adalah suara yang menakutkan. Rian mencengkeram sekopnya erat-erat. Siapa di sana? Saya tidak bermaksud mengganggu, Rian berkata pelan. Suaranya terdengar serak. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Lalu, suara langkah kaki itu berhenti. Berhenti tepat di belakang punggung Rian. Jaraknya hanya beberapa langkah. Rian merasa udara di belakangnya membeku. Rian menutup matanya rapat. Dia mencoba berdoa dalam hati. Dia memaksakan diri untuk tenang. Dia harus tetap profesional. Lalu, sebuah benda keras melayang. Benda itu menghantam bahu Rian. Benturan itu keras dan tiba-tiba. Rian terkejut. Dia refleks berteriak kecil. Rian segera membalikkan badan. Dia menoleh cepat. Dia melihat ke belakang. Dia melihat ke segala arah. Tidak ada orang. Tidak ada binatang besar. Hanya batu kecil tergeletak di tanah. Batu itu adalah benda yang mengenainya. Batu itu baru saja dilempar. Rian melihat ke atas pohon. Dia melihat ke balik akar. Hutan itu benar-benar kosong. Rian tahu itu adalah ancaman. Ancaman yang sangat jelas. Mereka tidak ingin dia menggali lagi. Rian mengambil batu kecil itu. Batu itu terasa dingin di tangannya. Dia memasukkan batu itu ke saku. Bukti ini harus dia simpan. Rian memutuskan untuk mundur. Dia tidak bisa melanjutkan misi ini sendirian. Dia melanggar janji pada Mang Jaya. Rian merasa bersalah. Dia juga merasa terancam. Dia bergegas keluar dari hutan. Dia menaiki lereng curam itu. Dia tidak peduli lagi dengan kamera tersembunyinya. Dia hanya ingin selamat. Rian berhasil keluar dari hutan. Dia kembali ke jalan utama. Dia berjalan cepat menuju warung Mang Jaya. Dia melihat mobil Mang Jaya sudah terparkir. Mang Jaya sudah kembali dari pasar. Rian menarik napas lega. Dia berjalan masuk ke warung. Mang Jaya melihat Rian. Mang Jaya melihat Rian yang penuh lumpur. Rian, kenapa Anda kotor sekali? Anda dari mana? Tanya Mang Jaya. Suaranya terdengar marah. Maaf, Mang Jaya. Saya tadi jatuh di lereng. Rian berbohong. Mang Jaya menatap Rian curiga. Jangan bohong. Rian, saya merasakan energi kacau dari hutan tadi. Anda melakukan sesuatu yang nekat, kata Mang Jaya. Rian tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dia mengeluarkan batu kecil di sakunya. Dia menunjukkan pada Mang Jaya. Seseorang melemparkan ini ke bahu saya. Setelah saya mendengar langkah kaki berat. Rian mengakui. Mang Jaya mengambil batu itu. Mang Jaya memegang batu itu erat. Dia menggelengkan kepala kecewa. Anda memancing amarah mereka. Mereka tidak ingin Anda tahu rahasia kuburan mereka, kata Mang Jaya. Rian merasa malu. Dia merusak kepercayaan Mang Jaya.
Dia mempertaruhkan keselamatannya. Dia tahu dia harus berhati-hati. Tapi dia juga hampir mendapatkan bukti yang dia mau. Besok dia harus kembali ke sana. Dia harus mencari lebih dalam lagi. Dia harus menemukan artefak sebelum pergi. Menemukan artefak sejarah. Rian menghabiskan malam dengan ketidaktenangan. Ancaman batu yang dilempar sangat nyata. Dia tahu entitas di cadas pangeran tidak main-main. Namun, dia sudah terlalu jauh. Dia harus mendapatkan bukti fisik sebelum pulang. Rian harus menemukan artefak sejarah. Pagi itu, Rian meminta maaf pada Mang Jaya. Dia mengakui kesalahannya. Dia berjanji akan lebih hati-hati. Dia juga menjelaskan tujuannya. Mang Jaya, saya janji ini yang terakhir. Saya hanya butuh satu bukti. Bukti fisik penderitaan mereka, kata Rian. Mang Jaya menghela napas panjang. Dia sudah lelah melarang Rian. Baiklah. Tapi Anda jangan sendirian. Saya akan menunggu di batas hutan. Anda harus kembali sebelum jam 10 pagi, ujar Mang Jaya. Mang Jaya memberikan syarat keras. Rian setuju. Dia bersiap cepat. Dia membawa sekop dan peralatan pelindung lagi. Dia juga membawa metal detektor kecil. Dia kembali ke lereng curam itu. Dia kembali ke area pohon beringin. Rian menyalakan metal detektor. Alat itu bersuara pelan saat di dekat tanah. Dia mulai memindai area sekitar pohon. Tempat Rian diganggu semalam. Dia memindai area itu perlahan. Metal detektor berbunyi stabil. Bunyinya menandakan ada logam di bawah. Rian mengarahkan alat itu ke satu titik. Alat itu berbunyi sangat keras. Rian mulai menggali tanah di titik itu. Dia menggali hati-hati. Dia menggunakan sekop kecil. Tanah itu berbatu dan keras. Dia menggali sedalam sekitar 30 cm. Sekop Rian mengenai benda keras. Bunyinya bukan batu. Bunyinya seperti logam tebal. Rian membersihkan tanah di sekitarnya. Dia menggunakan tangan dengan sarung tangan. Dia menemukan potongan logam. Potongan itu berkarat tebal. Potongan itu panjang dan melengkung. Bentuknya sangat menyerupai rantai. Rian membersihkan karatnya sedikit. Potongan itu terlihat seperti belenggu kaki. Bentuknya melengkung untuk pergelangan kaki. Bagian ujungnya patah. Potongan rantai kecil masih menempel di sana. Rian merasakan jantungnya berdebar kencang. Ini adalah temuannya. Rian segera mengambil kamera action tersembunyinya. Dia merekam temuan itu dengan detail. Dia merekam proses pengangkatan artefak. Potongan rantai itu terasa berat. Saya menemukan ini. Ini adalah potongan besi tua. Bentuknya mirip belenggu. Mungkin ini sisa-sisa penderitaan mereka, bisik Rian. Suaranya terdengar bahagia. Saat Rian sedang merekam, metal detektor berbunyi lagi. Bunyinya lemah tetapi jelas. Bunyinya datang dari dekat penemuan pertama. Rian kembali menggali di titik kedua. Dia menggali dengan harapan baru. Dia menggali dengan lebih cepat. Dia menemukan benda logam kedua. Benda ini lebih kecil. Benda itu terlihat seperti perkakas tangan tua. Mungkin sisa palu atau pahat. Pahatan yang digunakan memecah batu cadas. Permukaannya sudah sangat aus. Benda itu juga penuh karat. Rian mengambil temuan kedua. Dia merekamnya bersama belenggu tadi. Dia memasukkan kedua artefak ke dalam tas kecil. Dia sudah mendapatkan bukti fisik kuat. Bukti yang mendukung semua cerita Mang Jaya. Bukti yang mendukung rekaman EVP. Saat dia bersiap pergi, dia merasakan hawa dingin lagi. Hawa dingin yang familiar. Hawa dingin itu muncul tiba-tiba. Rian menoleh ke pohon beringin. Dia melihat sekilas bayangan. Bayangan itu samar dan transparan. Bayangan itu berdiri di balik akar pohon. Bayangan itu tidak bergerak. Rian tidak panik. Dia tahu bayangan itu adalah penunggu.
Mungkin arwah buruh yang bersedih. Mereka membiarkan Rian pergi. Mereka membiarkan Rian membawa bukti. Bukti penderitaan mereka. Rian segera meninggalkan hutan. Dia berjalan menaiki lereng. Dia berhati-hati agar tidak tergelincir. Dia membawa tas berisi artefak berharga. Dia bertemu Mang Jaya di batas hutan. Mang Jaya terlihat lega. Anda kembali tepat waktu. Rian, apa Anda menemukan sesuatu? Tanya Mang Jaya. Rian membuka tasnya. Dia menunjukkan potongan rantai berkarat itu. Dia menunjukkan perkakas tua itu. Mang Jaya melihat artefak itu. Dia menyentuh belenggu itu pelan. Matanya berkaca-kaca. Ya Allah, ini benar. Ini adalah bukti mereka. Belenggu yang mengikat kaki mereka, kata Mang Jaya. Suaranya penuh kesedihan. Mang Jaya menguatkan cerita. Pada masa itu, buruh sering dirantai. Mereka dirantai agar tidak melarikan diri. Mereka dipaksa bekerja tanpa istirahat. Temuan Rian adalah kebenaran nyata. Kebenaran yang harus dikenang. Rian berterima kasih pada Mang Jaya. Dia sudah mendapatkan semua yang dia butuhkan. Bukti sejarah. Bukti spiritual. Rian berjanji akan merawat artefak itu. Dia berjanji akan menceritakan kisah ini dengan jujur. Namun, Rian masih punya satu malam lagi. Malam terakhir di Cadas Pangeran. Malam untuk merefleksikan semua temuan. Dia tidak tahu malam itu akan menjadi teror puncak. Teror yang membuat Rian trauma. Teror yang mengubah pandangannya. Puncak teror dan pengakuan dosa. Malam terakhir Rian di Cadas Pangeran. Dia sudah mengemas semua peralatan. Dia sudah mendapatkan bukti kuat. Artefak belenggu dan rekaman suara EVP. Rian merasa puas. Dia hanya perlu satu rekaman penutup. Rekaman refleksi di jalan sepi. Rian mengucapkan selamat tinggal pada Mang Jaya. Dia berjanji akan kembali. Dia berjanji akan menjaga artefak itu. Hati-hati, Rian. Jangan berhenti di tengah jalan. Langsung saja pulang. Pesan Mang Jaya. Suaranya terdengar sangat khawatir. Rian mengangguk. Dia menjalankan mobilnya perlahan. Dia ingin merekam suasana malam terakhir. Dia ingin merekam jalan raya yang sunyi. Jalan Cadas Pangeran yang terkenal angker. Rian berkendara pelan. Lampu mobilnya menembus kegelapan pekat. Di kiri kanannya hanya ada hutan. Hutan yang menyimpan banyak cerita kelam. Rian memasang kamera di dashboard. Dia merekam perjalanannya. Ini malam terakhir saya. Jalanan terlihat sangat damai. Tapi saya tahu kedamaian ini menipu. Rian berbicara ke kamera. Dia ingin mencapai satu titik paling sepi. Titik antara Batu Seribu dan tikungan maut. Titik itu terkenal jarang dilewati kendaraan. Rian mencapai lokasi yang dia inginkan. Dia menghentikan mobilnya. Dia mematikan mesin. Dia hanya menyisakan lampu parkir. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Waktu paling rawan. Waktu di mana energi gaib paling kuat. Rian mengambil napas dalam-dalam. Dia melihat keluar jendela. Dia merasakan kesunyian mutlak. Kesunyian yang memekakkan telinga. Tiba-tiba, mesin mobil Rian berbunyi aneh. Bunyinya seperti dengungan keras. Rian mencoba menyalakannya lagi. Mesin mobil mogok total. Rian panik. Mobilnya tidak pernah bermasalah. Mobil itu adalah mobil baru. Rian mencoba lagi dan lagi. Mesin itu tidak merespons. Rian terjebak di tengah tikungan maut. Dia terjebak tepat di waktu terburuk. Rian keluar dari mobil. Dia membuka kap mesin. Dia memeriksa kabel-kabel. Dia memeriksa baterai. Tidak ada yang terlihat rusak. Semua terlihat normal. Tapi mobil itu mati. Rian kembali ke kursi pengemudi. Dia merasakan udara semakin dingin. Dingin itu datang menusuk. Rian melihat ke spion tengah.
Jantungnya berhenti berdetak. Di spion, Rian melihat bayangan. Bayangan itu sangat banyak. Jumlahnya puluhan. Bayangan itu bergerak perlahan di jalan. Mereka datang dari arah tikungan maut. Rian menoleh cepat ke belakang. Matanya membelalak ketakutan. Bayangan itu nyata. Mereka berbentuk seperti manusia kurus. Mereka tinggi dan pucat. Mereka berjalan sangat lambat. Mereka menyeret kaki mereka di aspal. Rian bisa mendengar suara. Suara gesekan logam. Suara rantai yang ditarik. Suara gesekan kaki telanjang. Mereka adalah arwah buruh paksa. Mereka datang menemui Rian. Mereka mulai mengelilingi mobil Rian. Wajah mereka tidak jelas. Wajah mereka tertutup bayangan. Tapi Rian merasakan tatapan mereka. Tatapan penuh kepedihan dan amarah. Rian meraih ponselnya. Sinyalnya hilang total. Dia mencoba menyalakan kamera dashboard. Kamera itu juga mati. Gangguan energi sangat besar. Rian menutup matanya. Dia gemetar hebat. Dia merasakan bau tanah basah. Bau anyir dan bau karat. Bau yang dia temukan di belenggu. Rian merasakan kehadiran mereka sangat dekat. Beberapa bayangan menempel di jendela mobil. Mereka menatap Rian tanpa suara. Keheningan mereka lebih menakutkan dari teriakan. Rian tidak bisa menahan diri lagi. Rasa takut menguasai Rian. Dia melepaskan semua kepura-puraan. Dia menjerit pelan. "Maafkan saya. Saya minta maaf," teriak Rian. Suaranya pecah ketakutan. Rian mengangkat tangan. Dia melakukan pengakuan dosa. Dia mengakui kesalahannya. Dia mengakui tempat itu angker. "Saya mengakui. Kalian benar-benar ada. Tempat ini angker. Jalan ini milik kalian. Saya datang hanya untuk bercerita. Saya tidak meremehkan kalian," Rian berkata. Dia berbicara kepada puluhan arwah di sekitarnya. Rian menangis. Dia menangis karena takut. Dia menangis karena iba. Dia merasakan penderitaan mereka. Penderitaan yang dia cari. Dia duduk diam di mobilnya. Dia menunggu teror itu berakhir. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik terasa seperti jam. Setelah beberapa lama, Rian membuka mata. Dia memberanikan diri melihat keluar. Bayangan-bayangan itu sudah hilang. Jalanan kembali sepi. Hanya ada mobilnya di sana. Dinginnya udara mulai berkurang. Rian melihat jam tangannya. Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Fajar mulai menyingsing. Cahaya pagi mulai terlihat di ufuk timur. Rian mencoba menyalakan mobil lagi. Kali ini mesin itu menyala normal. Mobilnya hidup kembali. Tidak ada masalah sama sekali. Rian menghela napas panjang. Dia mengemudi mobilnya cepat. Dia meninggalkan tikungan maut. Dia tidak melihat ke belakang lagi. Rian tahu dia selamat. Dia mengalami puncak teror. Dia mendapatkan konfirmasi akhir. Misteri Cadas Pangeran adalah kenyataan. Cerita horor di sana adalah kebenaran pahit. Pengalaman itu adalah harga yang harus dibayar. Dia harus menyelesaikan misinya. Dia harus menyampaikan pesan ini. Misi dan pesan. Rian tiba di warung Mang Jaya. Hari sudah pagi penuh cahaya. Rian memarkir mobilnya. Dia mematikan mesin. Dia duduk diam di dalam mobil. Pikirannya masih kacau. Kejadian subuh tadi sangat nyata. Itu adalah pengalaman terburuknya. Mang Jaya melihat Rian. Mang Jaya berjalan mendekat. Dia mengetuk jendela mobil Rian. Rian membuka pintu mobil. Wajahnya sangat lelah. Matanya merah dan bengkak. Rian terlihat seperti tidak tidur seminggu. "Anda baik-baik saja, Rian? Apa yang terjadi di jalan?" tanya Mang Jaya. Mang Jaya sangat cemas. Rian menceritakan segalanya. Dia menceritakan mobilnya yang mogok.
Dia menceritakan puluhan bayangan arwah. Bayangan buruh yang menyeret kaki. Rian menceritakan pengakuan dosanya. Mang Jaya mendengarkan dengan serius. Dia mengusap punggung Rian. Anda sudah berhasil melewati batas. Mereka datang menemui Anda. Karena Anda membawa bukti penderitaan mereka, kata Mang Jaya. Mang Jaya menjelaskan. Arwah-arwah itu tidak jahat. Mereka hanya ingin diakui. Mereka ingin kisahnya diceritakan. Mereka terikat di sana. Mereka menunggu keadilan. Rian merasa sedikit lega. Pengalaman itu traumatis. Tetapi Rian merasa mendapatkan misi baru. Misi untuk memuliakan arwah-arwah itu. Rian mengemasi barang terakhirnya. Dia memasukkan tas artefak ke mobil. Belenggu dan perkakas itu adalah barang bukti sejarah. Saya akan pulang sekarang, Mang Jaya. Saya sudah dapat semua. Tapi saya tidak akan mengunggah semua rekaman asli, kata Rian. Mang Jaya menatapnya bingung. Mengapa? Bukankah Anda datang untuk membuktikan? Tanya Mang Jaya. Ya, saya sudah membuktikan. Tapi saya tidak akan mengeksploitasi penderitaan mereka. Saya tidak akan mengunggah rekaman bayangan itu. Itu terlalu pribadi. Itu terlalu menyakitkan. Jelas Rian. Rian memutuskan untuk menggunakan pendekatan berbeda. Dia akan membuat video dokumenter. Video itu berisi wawancara Mang Jaya. Video itu berisi artefak yang dia temukan. Video itu berisi rekaman EVP rintihan. Dia akan menyensor rekaman visual teror. Dia akan menjaga kehormatan arwah para buruh. Rian lalu mengeluarkan kamera terakhirnya. Dia merekam closing statement. Rian berbicara dengan suara tegas. Saya telah menyelesaikan misi di Cadas Pangeran. Misteri ini bukan fiksi. Ini adalah kebenaran sejarah yang terlupakan, kata Rian. Dia menatap kamera. Dia berbicara langsung kepada penonton. Dia memberikan pesan kuat. Saya menemukan bukti penderitaan. Ribuan nyawa melayang di jalan ini. Mereka adalah korban kerja paksa Dandels. Anda harus menghormati tempat ini, pesan Rian. Rian meminta penonton untuk menghormati arwah buruh paksa. Jangan pernah meremehkan cerita mereka. Jangan pernah bertindak sombong di Cadas Pangeran. Rian mengakhiri rekaman penutupnya. Dia mematikan kamera. Dia mengucapkan terima kasih pada Mang Jaya. Saya akan menjaga belenggu ini. Saya akan menceritakan kisah mereka. Janji Rian. Mang Jaya memegang tangan Rian erat. Terima kasih, Rian. Anda sudah melakukan hal benar. Mereka sekarang mungkin sedikit lebih tenang, ujar Mang Jaya. Rian masuk ke mobilnya. Dia menjalankan mobil itu. Dia melaju perlahan meninggalkan Sumedang. Jalan Cadas Pangeran terlihat berbeda. Tidak lagi hanya jalan menakutkan. Jalan itu kini terlihat sakral. Sakral oleh darah dan pengorbanan. Rian menoleh ke spion. Dia melihat jalan itu semakin jauh. Rian berjanji pada dirinya sendiri. Dia akan menyelesaikan proyek ini dengan jujur. Dia akan menyampaikan pesan Mang Jaya. Pesan untuk mengenang penderitaan leluhur. Dia akan mengakhiri liputan misteri ini. Rian tahu dia akan trauma sebentar. Tapi trauma itu sepadan. Trauma itu mengajarkannya menghormati sejarah. Rian menyimpan semua rekaman dan artefak. Misi Cadas Pangeran selesai. Kisahnya akan segera diceritakan. Rian berhasil kembali. Dia tidak mengunggah rekaman teror visual. Dia menghormati arwah buruh paksa. Rian merilis video dokumenter berjudul Misteri Kelam Jalan Cadas Pangeran. Video itu menampilkan wawancara Mang Jaya. Video itu menampilkan bukti artefak belenggu. Rian menyimpulkan kebenaran. Jalan itu angker karena penderitaan masa lalu. Rian menutup misinya. Dia meninggalkan pesan untuk menghormati sejarah. Cadas Pangeran bukan sekadar jalan. Itu adalah monumen air mata.